Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang radio frekuensi planning. Perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Feby Mauna Ari Pritama absen 10, Joella Kataluna Virginia Fok absen 11, dan saya sendiri Sania Ayunina absen 21. Yang pertama, apa itu RF planning? Pengertian RF planning atau yang disebut radio frekuensi planning adalah proses merencanakan dan mengelola penggunaan frekuensi radio dalam jaringan komunikasi nirkabel. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sinyal radio yang ditransmisikan antara perangkat-perangkat nirkabel seperti ponsel, modem, atau perangkat IoT dapat mencapai target yang diinginkan dengan kualitas yang baik. Tujuan RF planning. Tujuan utama RF planning adalah untuk mencegah interferensi, memastikan bahwa pengguna frekuensi radio tidak saling mengganggu satu sama lain. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan spektrum, memastikan bahwa spektrum frekuensi radio dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai layanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan, memastikan bahwa pengguna frekuensi radio mendapatkan kualitas layanan yang terbaik. Capacity planning. Dalam radio frekuensi planning, capacity planning berfokus pada menyeimbangkan permintaan pengguna akan spektrum frekuensi radio dengan ketersediaan frekuensi yang terbatas. Ini bertujuan untuk memastikan penggunaan spektrum yang optimal dan efisien, serta mencegah interferensi antar pengguna. Coverage planning. Coverage planning adalah proses perencanaan dan pengoptimalan jangkauan sinyal radio dalam suatu wilayah. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa sinyal dapat diterima dengan baik oleh pengguna di seluruh area yang diinginkan. Konsep ini sering digunakan dalam bidang telekomunikasi seluler, tapi juga dapat diterapkan pada sistem lain yang menggunakan sinyal radio, seperti jaringan nirkabel lokal dan sistem siaran radio atau TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Mauna Ari Pritama akan meneruskan baca jurnal 1 yang berjudul Analisis Model Propagasi 3GPP TR38900 untuk perencanaan jaringan 5G New Radio atau NR pada frekuensi 2300 MHz di area urban, yang merupakan hasil karya dari penulis Hajier Yuliana, Fajar Malik Santoso, Sofyan Basuki, dan Muhammad Reza Hidayat, yang ditulis pada 2 Oktober tahun 2022. Selanjutnya, latar belakang. Pada penelitian ini dilakukan perencanaan jaringan 5G pada salah satu area urban di Jawa Barat, yaitu Kota Cimahi. Untuk mengetahui serta menganalisis level sinyal di area Kota Cimahi dalam perencanaan jaringan 5G NR dengan pertimbangan model propagasi 3GPP TR38900 untuk jenis site urban Marco atau UMA. Kota ini masih belum ada set atau jaringan 5G dari operator manapun. Akan tetapi, secara kebutuhan sudah memungkinkan untuk dilakukan perencanaan jaringan 5G di area ini, sekaligus untuk melakukan analisis dari jenis model propagasi yang dipakai, agar diketahui secara optimal seberapa besar area cakupan yang dihasilkan dari perencanaan jaringan 5G di frekuensi 2300 MHz jika menggunakan propagasi 3GPP TR38900 UMA. Selanjutnya, metodologi perencanaan jaringan 5G yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan di area Kota Cimahi dengan luas wilayah sebesar 40,2 km persegi dan didiami penduduk sebanyak 535.685 jiwa. Perencanaan yang dilakukan pada area ini menggunakan metode cover planning. Cover planning adalah merupakan suatu perencanaan dalam membangun jaringan di area tertentu, dan objeknya berupa area yang akan dicakup oleh semua jaringan tersebut. Dalam perencanaannya dilakukan beberapa proses kalkulasi dan perhitungan lead budget. Cover planning ini bertujuan menentukan jumlah set sesuai dengan luas wilayahnya. Selain itu, pada metode cover planning diperlukan juga pemilihan model propagasi yang akan digunakan berdasarkan area target, populasi, dan cluster. Pada penelitian ini, model propagasi yang dipakai adalah model propagasi 3GPP
38.900 yang khusus memang diperuntukkan pada perencanaan jaringan 5G dengan frekuensi di bawah 6 GHz. Penggunaan model propagasi adalah suatu cara dapat dilakukan agar dapat memprediksi sinyal propagation behavior pada suatu area. Model propagasi 3GPP PTR 38.900 digunakan untuk perhitungan path loss yang dihasilkan oleh transmisi jaringan radio pada pengguna berita frekuensi di bawah 6 GHz. Pada model propagasi ini terlihat area berdasarkan 3 kondisi area, yaitu rural Marco, urban Mirco, dan urban Marco. Di samping itu, model propagasi berikut terdapat 2 kategori kondisi yang berbeda, yaitu kondisi loss atau line of sight dan NL loss atau non-line of sight. Saya Joella Cataluna Virginia Vogt, nomor absen 11, akan melanjutkan pembahasan mengenai metodologi. Pada penelitian ini, model propagasi ini diterapkan pada area urban makro atau UMA dan dalam kondisi pengamatan yang N-loss atau non-line of sight. Model propagasi untuk kondisi tersebut dituliskan dengan persamaan 1, yaitu PL UMA dikurangi N-loss sama dengan 13,54 dikurangi 39,08 log 0 D3D ditambah 20 log 10 FC dikurangi 0,6 dalam kurung HUT dikurangi 1,5, di mana PL merupakan path loss, D3D menunjukkan jarak dari transmitter ke receiver yang diukur dalam satuan meter, kemudian FC yang merupakan frekuensi kerja yang diamati atau dianalisis pada penelitian ini, serta HUT yang menunjukkan tinggi antena pada transmitter. Pada perencanaan jaringan 5G ini, perlu juga dilakukan perhitungan Maximum Allowable Path Loss atau MAPL. Perhitungan MAPL dilakukan untuk mendapatkan nilai maksimum loss yang diizinkan pada sistem perencanaan yang dibuat tersebut. MAPL dihitung pada sisi uplink dan downlink, sehingga ketika pelanggan mengalami loss lebih kecil daripada nilai MAPL yang telah diperhitungkan, maka pelanggan masih dapat mengakses layanan. Perhitungan MAPL dinyatakan seperti pada persamaan 2, yaitu MAPL sama dengan EIRP dikurangi receiver sensitivity, dikurangi interference margin, ditambah RX antena gain, dikurangi body loss, dikurangi log normal fading margin. Di mana diketahui nilai equivalent isotropically radiated power atau EIRP adalah sebesar 21 dBm, sensitivitas penerimanya sebesar min 101 dBm, interference margin sebesar 5,23 dB, gain dari antena penerima adalah 0 dBi, kemudian body loss dari sistem adalah 3 dB, dan log normal fading marginnya sebesar 4 dB. Maka didapatkan nilai MAPL berdasarkan perhitungan tersebut adalah sebesar 109,77 dB. Selanjutnya, dilakukan perhitungan untuk didapatkan jumlah site 5G atau G0 B yang disarankan untuk area kota Cimahi ini. Dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan persamaan 3, yaitu rumus luas cakupan per sel, A sel sama dengan 9/8 dikali 3 akar 3X dikali 2D pangkat 2/2. Dan persamaan 4 yaitu rumus jumlah site per G0 B, sigma site sama dengan luas wilayah per luas cakupan per sel. Maka didapatkan 26 site 5G yang dibutuhkan dan akan dipasang pada area kota Cimahi ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Perencanaan jaringan 5G yang dilakukan pada penelitian ini bersifat 5G non-standalone. Arsitektur jaringan 5G non-standalone atau NSA digambarkan seperti pada gambar 2. Arsitektur ini mengacu pada sel 5G NR yang berbasis Involved Packet Core atau EPC sebagai intinya yang masih berada di bawah jaringan 4G LTE. Operator akan menyebarkan sel 5G dan sepenuhnya mengandalkan pada jaringan LTE yang ada untuk semua layanan kontrol dan add-on service. Arsitektur 5G NSA bekerja dalam struktur master-slave di mana node akses 4G adalah master dan akses 5G node adalah slave. Perbedaan non-standalone atau NSA dengan standalone SA
terletak pada signalin 5G. Jika NSA dikendalikan oleh core 4G, sedangkan SA langsung terhubung ke jaringan core 5G, dan signalingnya dikendalikan oleh core 5G. Keunggulan arsitektur NSA yaitu dalam penyebaran jaringan yang cepat, karena langsung menyambungkan radio 4G secara langsung dan menginstal radio 5G. Selain itu, NSA jauh lebih murah dalam hal untuk digunakan dalam jaringan, karena tidak memerlukan modifikasi atau konstruksi baru. Karena mempertimbangkan hal tersebut, maka persebaran ke 26 site 5G di kota Cimahi dilakukan seperti yang terlihat pada gambar 3. Persebarannya terdiri dari 9 site 5G di area Kecamatan Cimahi Selatan, 8 site 5G di area Kecamatan Cimahi Tengah, dan 9 site 5G di area Kecamatan Cimahi Utara. Tahap selanjutnya, persebaran ke 26 site 5G ini dianalisis cakupannya dengan memperhatikan level sinyal Synchronization Signal Reference Signal Reserve Power atau SSRS-RP. SSRS-RP merupakan parameter yang mengukur daya linear rata-rata pada resource elements yang mengirimkan informasi reference signal dalam rentang frekuensi bandwidth yang digunakan. Reference signal ditransmisikan oleh simbol tertentu pada satu subcarrier dalam resource block, sehingga pengukuran hanya dilakukan pada resource element yang membawa informasi sel spesifik reference signal. SSRS-RP menunjukkan informasi tentang tingkat kekuatan sinyal pada suatu sel di jaringan 5G yang dinyatakan pada satuan desibel atau dBm. Dari simulasi level sinyal yang dilakukan dengan menggunakan Atoll Planning Software, didapatkan kondisi coverage area kota Cimahi dengan persebaran 26 site 5G. Kondisi coverage-nya ditunjukkan pada gambar 4. Warna-warna yang ditunjukkan pada gambar 4 merupakan level sinyal yang mencakup di area tersebut. Kondisi persebaran coverage tersebut disampaikan dalam tabel 1 yang merupakan presentasi dan area cakupan untuk setiap level sinyal SSRS-RP. Warna biru tua menunjukkan rentang level sinyal antara 0 hingga min 60 dBm. Kondisi ini merupakan kondisi terbaik. Dari hasil simulasi didapatkan luas cakupan untuk level sinyal ini sekitar 0,205 km persegi atau memenuhi 0,508% dari keseluruhan luas area kota Cimahi. Untuk legend warna biru menunjukkan level sinyal min 60 sampai min 70 dBm. Pada level sinyal ini, berdasarkan hasil simulasi, didapatkan luas cakupan hingga 1,8 km persegi atau sebesar 4,464% dari keseluruhan luas area yang dicakup. Warna hijau menunjukkan level sinyal RSRP untuk rentang min 70 sampai min 80 dBm dengan luas area cakupan hingga 3,22 km persegi atau 7,986% dari luas area cakupan keseluruhan. Terdapat juga level sinyal RSRP yang digambarkan dengan warna kuning, yang menunjukkan level sinyal dengan rentang min 80 sampai min 90 dBm dengan luas area cakupan 5,805 km persegi atau sebesar 14,397% dari luas area cakupan keseluruhan. Untuk level sinyal yang berwarna jingga menunjukkan level sinyal SSRS-RP pada rentang min 90 sampai min 100 dBm dengan luas cakupan hingga 12,475 km persegi atau 30,94% dari luas area cakupan keseluruhan. Warna ungu menunjukkan level sinyal SSRS-RP yang berada pada rentang min 100 sampai min 110 dBm dengan luas area cakupan hingga 15,793 km persegi atau 39,169% dari luas area cakupan keseluruhan. Selanjutnya terdapat level sinyal terburuk yang berada pada rentang min 110 sampai min 120 dBm yang ditunjukkan dengan warna merah. Pada perencanaan ini, level sinyal SSRS-RP ini memiliki luas area cakupan hingga
1,023 km persegi atau sebesar 2,537% dari luas area cakupan keseluruhan. Berdasarkan persebaran level sinyal tersebut, menunjukkan bahwa untuk level sinyal di atas min 90 dBm mencapai perolehan area cakupan hingga 11,03 km persegi atau 27,3% dari luas area kota Cimahi, yaitu 40,42 km persegi. Sedangkan untuk level sinyal di bawah min 90 dBm memiliki luas cakupan hingga 29,2 km persegi atau 72,64% dari luas keseluruhan. Selanjutnya kesimpulan. Perencanaan 26 site 5G untuk area kota Cimahi ini secara domain dipengaruhi oleh pemilihan model propagasi yang dipakai. Karena berdasarkan model propagasi yang dipakai akan menentukan jumlah site yang dibutuhkan pada area ini. Dari hasil penelitian ini, dengan menggunakan model propagasi 3GPP TR38900, level sinyal yang terukur berdasarkan hasil simulasi hanya dapat mencakup 27% untuk level di atas min 90 dBm. Selain itu, untuk level sinyal di bawah min 90 dBm, bahkan secara persentase hampir mencakup lebih dari 50% dari total area. Kondisi ini sebenarnya belum menunjukkan hasil yang optimal, karena level sinyal di atas min 90 dBm hanya sanggup mencakup 27% dari keseluruhan area. Padahal harapannya, area yang dilakukan analisis perencanaan jaringan seluler diharapkan memiliki level sinyal di atas min 90 dBm yang dapat mencakup 70% sampai 85% dari keseluruhan luas area. Hal ini menunjukkan penggunaan model propagasi 3GPP TR38900 ternyata masih kurang optimal untuk digunakan pada perencanaan jaringan 5G NR di kota Cimahi. Walaupun presentase cakupan areanya sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penelitian lain yang menggunakan model propagasi Okumura Hatta atau lainnya. Yang terakhir, saran. Untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat juga dilakukan analisis level sinyal SSRP jika menggunakan metode capacity planning dan juga menggunakan model propagasi lain yang bisa menghasil jumlah set yang jauh lebih optimal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.